Baik. Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah akan karunia nikmatnya kita semua sekali kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangan di masa dewasa. Itu perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ridwansyah Sugandi. Dipersilahkan. Mana slide-nya, Wak? Bentar. Pengertian kognitif di masa dewasa ialah pengertian dewasa adalah individu yang sudah menyelesaikan tahap-tahap pertumbuhannya secara fisik dan telah mempersiapkan diri untuk menerima kedudukan atau posisinya dalam masyarakat dan bersama-sama dengan orang dewasa lainnya. Menurut Piaget, orang dewasa berada pada tahap kognitif operasional formal, yaitu pemikiran postformal kombinasi antara logika, emosi, dan pengalaman yang nyata yang berperan untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya tahap perkembangan kognitif orang dewasa akan disampaikan oleh saudara Yasir Ansori. Ya, selanjutnya tahap perkembangan kognitif orang dewasa. Yang pertama, tahap perolehan, tahap pencapaian, tahap tanggung jawab. Yang tahap eksekutif, tahap reorganisasional, tahap registrasi, tahap legalasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pengertian afektif yang akan saudara Hidi Al-Haidar. Mangga dipersilakan. Afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang. Hal yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu watak yang mencakup perasaan, sikap, emosi, minat, dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Erikson membagi tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap itu. Yang pertama, kepercayaan dasar dan kecurigaan dasar. Yang kedua, otonomi dan perasaan malu dan keraguan. Yang ketiga, inisiatif dan kesalahan. Yang keempat, kerajinan dan inferioritas. Yang kelima, identitas dan kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Yang ketujuh, generativitas dan signasi. Yang kedelapan, integritas dan keputusasaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya pengertian psikomotorik akan disampaikan oleh saudari Adinda Ayu Prastini. Ya, yang lain yang akan disampaikan oleh saudara Iki Awaludin. Enggak, dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya ada pengertian dari psikomotorik. Psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan ataupun skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai pandangan Islam tentang perkembangan di masa dewasa. Untuk penyampaiannya akan dipaparkan oleh Saudara Dio Rido. Waktu dan tempat dipersilakan. Skip dulu, ini belum keganti slide-nya. Jaringan. Oh, udah. Pandangan Islam tentang perkembangan di masa dewasa. Dalam pandangan ini, manusia haruslah diatur dan memiliki ketertarikan. Ini mengerti bahwa setiap kembang itu perkembangan hubungan yang kuat. Tuh, bentar. Gedein dong. Bentar. Dah, yuk, mulai. Udah, kurang ini. Lanjut deh. Dari situ ya? Ya. Wabtagul yatama hatta idza balagun nikah fa in nastum minhum rusdan pangpa'u ilaihim ilaihim amwalahum wala takulluha israfan. Enggak kelihatan ya. Israfau wa bidaron ayyak baru wa man kana aniyan fal yastafif wa man kana fakiran fal yakul bima'ruf faida dapatum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasibal lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhum au katsar nasibam mafrudo. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatanmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaknya dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta anak menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 7. Bagi laki-laki anak ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kembalikan kepada moderator. Gua belum atuh. Anwar. Moderator Anwar. Iya, tuh teh sabar. Bentar.
Kayak bingung. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, War. Selanjutnya, ya, untuk selanjutnya perkembangan usia dewasa yang akan dipaparkan oleh saudara Akmal. Enggak dipersilakan. Gua belum. Iya. Bentar ya. Lanjut ke Dinda aja. Sok baik. Sok. Dinda we dulu. Buru. Perkembangan usia dewasa. Pengertian perkembangan usia dewasa adalah masa sulit individu dalam menyesuaikan dirinya dengan kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Gak ada lagi nih dong. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada sebuah video psikologi perkembangan usia dewasa dari dewasa awal, dewasa badia sampai dewasa akhir. Mungkin dari host bisa menayangkan videonya. Lagi nih, War. Bentar. Nggak ada aneh War di sini, War. Ya, baik, mungkin agak lemot ya untuk slide videonya, mungkin di lain waktu. Selanjutnya ada tahap perkembangan usia dewasa. Yang pertama, perkembangan dewasa. Perkembangan dewasa awal. Ya, tahap perkembangan usia dewasa akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu tahap perkembangan usia dewasa. Yang pertama itu perkembangan dewasa awal dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Itu adalah dewasa awal. Adapun dewasa madya atau dewasa tengah itu kisaran antara usia 41 tahun sampai dengan 60 tahun. Dan terakhir, 3 perkembangan dewasa akhir yaitu usia 61 sampai dengan meninggal dunia. Nah, itu adalah tahap perkembangan usia dewasa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Akmal mengenai perkembangan masa awal. Oke, baik. Yang pertama itu ada perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kematangan dan masa produktif. Itu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru, seperti suami ataupun istri, orang tua, pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ciri dewasa awal yang akan disampaikan oleh saudara Diki Awaludin. Tempat dipersilakan. Ya, baik, untuk selanjutnya ada ciri dewasa awal. Yang pertama sebagai masa pengaturan atau masa mengelola diri. Dalam artian di sini kita mengelola diri kita sendiri, memanage waktu dan segala macamnya dimulai dari sini, dari masa dewasa awal. Yang kedua sebagai usia produktif, menentukan pasangan, menikah, dan juga menghasilkan keturunan. Nah, jadi ketika di usia produktif seperti ini,
kebanyakan ketika menginjakan di masa dewasa awal itu memikirkan hal-hal yang akan datang, hal yang akan menyangkut kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai masa bermasalah karena adanya peran baru dan perubahan baru. Kenapa dikatakan bermasalah? Karena di masa dewasa awal ini kita memerlukan yang namanya adaptasi dari masa remaja ke masa dewasa. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di masa dewasa ini membutuhkan waktu untuk merubahnya. Yang keempat, ada masa ketegangan emosional, yaitu emosi yang stabil. Yang kelima, masa keterasingan sosial, seperti semangat bersaing. Yang keenam, masa ketergantungan mencapai status dewasa. Nah, mungkin yang dimaksud dari ketergantungan di sini, segala sesuatu yang dilakukan saat kita menginjakan di masa dewasa awal ini, kita tidak bisa terus-menerus ketergantungan dengan orang lain, karena orang lain pun sudah menganggap kita itu bisa untuk melakukannya sendiri. Seperti itu. Yang ketujuh, komitmen terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab. Yang kedelapan, masa perubahan nilai, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa. Yang kesembilan, masa penyesuaian diri, cara hidup baru, atau seperti yang saya tadi katakan, untuk beradaptasi dari remaja ke dewasa. Yang ke-10, ada masa kreatif, melakukan apa saja yang diinginkan. Jadi di masa dewasa awal ini lebih mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang kita inginkan, yang belum kita capai di masa remaja. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai tugas dewasa awal akan disampaikan oleh Yasir Achori. Silakan. Tugas dewasa awal. Yang pertama itu memilih teman bergaul. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, mulai bekerja. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya tahap perkembangan dewasa awal akan disampaikan oleh Adinda Ayu Prastiwi. Dipersilakan. Perkembangan fisik seperti kesehatan, kekuatan, energi dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensorik dan motorik. Perkembangan sosial, peralihan pandangan, egosentris menjadi sikap yang empati, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Keganti nih. Perkembangan kognitif, tingkat kualitas tahap operasional formal lebih baik dibandingkan masa remaja. Oke. Ya, untuk selanjutnya perkembangan dewasa madya akan disampaikan oleh Muhammad Rizkiansyah Sugandi. Enggak, dipersilakan. Dewasa pertengahan madya atau yang disebut juga usia setengah baya dalam terminologi kronologis, yaitu di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Menurut Harlock, pada tahun 1980, baik pria maupun wanita yang terdapat ketakutan, di mana penampilannya masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Terima kasih, moderator. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ciri daripada dewasa madya akan disampaikan oleh Saudara Ilmi Al-Haidar. Silakan.
Mulai katanya War, ya udah. Dewasa madya ialah menurut Harlock pada tahun 1990 terdapat ciri-ciri pada masa dewasa madya diantaranya. Yang pertama, periode yang sangat berfungsi. Yang kedua, masa transisi. Yang ketiga, masa stres. Yang keempat, merupakan usia yang berbahaya. Yang kelima, merupakan usia tanggung. Yang keenam, merupakan masa berprestasi. Yang ketujuh, merupakan masa evaluasi. Yang kedelapan, merupakan dievaluasi dengan standar ganda. Yang kesembilan, merupakan masa sepi. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya tugas dewasa madya akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu ada 3. Pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan niat. Dan yang ketiga, penyesuaian diri terhadap standar hidup keluarga. Untuk selanjutnya, yaitu tahap perkembangan dewasa madya akan disampaikan oleh Hilmi Al-Haidar. Maka dipersilakan. Baik, dilanjut ke Yasir Ansari. Baik, tahap perkembangan dewasa madya. Perkembangan fisik seperti fungsi tubuh mulai menurun, tidak kuat pada tahap sebelumnya. Perkembangan sosial disebabkan peristiwa kehidupan ditandai dengan keintiman dan generativitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan dewasa akhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dewasa akhir itu atau disebut dengan lansia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Adapun proses menua merupakan proses biologis. Setelah bertahun-tahun kondisi tubuh akan menurun, kualitas menjadi kendur, berkerut, fungsi sistem jantung dan pernapasan juga menurun. Nah, pada usia tua ini kematian seseorang lebih wajar dibicarakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemikiran dan pembicaraan mengenai kematian itu sangat meningkat. Perkembangan integritas pun meningkat melalui peninjauan hidup yang positif, dan hal ini mungkin dapat membantu mereka untuk menerima kematian. Itu sekian, terima kasih dari kelompok 5, yaitu pembahasan tentang perkembangan di masa dewasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya sendiri dan dari teman-teman mungkin. Selanjutnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya untuk bekerja samanya ya. Beres. Stopnya.